Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah sejenak kita memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang telah kita terima selama ini. Mudah-mudahan segala nikmat yang telah kita terima mampu menghantarkan kita sebagai pribadi-pribadi yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan menyampaikan sebuah tema tentang berhati-hati dengan harta. Baik, kita mulai dari salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, halaka ummati fi syai'aini, tarkul ilmi wa jam'il mali. Hancurnya umatku disebabkan oleh dua perkara, yaitu meninggalkan ilmu dan menumpuk harta. Hadis ini secara jelas memberikan penegasan kepada kita agar senantiasa berhati-hati dalam dua hal, yaitu tidak mau belajar, yang kedua adalah bersenang-senang dengan harta yang kita miliki, atau dalam kata lain menumpuk harta yang kita miliki. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengupas tentang bagaimana kita bersikap tentang harta yang kita miliki, harta yang kita kuasai. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap orang pasti memiliki keinginan untuk memiliki harta yang sangat banyak. Bahkan di masyarakat kita, orang itu akan dianggap sukses ketika dia memiliki harta yang banyak. Bahkan orang sekolah sekalipun, dia dianggap sukses di dalam sekolahnya ketika dia memiliki harta yang banyak, mobil yang mewah, rumah yang megah. Bahkan anak-anak yang sekolah di madrasah, di pondok pesantren pun, kiai yang sukses kalau seseorang kiai itu memiliki mobil mewah, hartanya banyak, dan memiliki apapun yang ia inginkan. Gejala materialistis inilah yang nampaknya semakin lumrah atau menggejala di masyarakat kita, sehingga kalau tidak hati-hati, kita nantinya akan terperosok kepada sesuatu yang menyengsarakan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, di dalam kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang bagaimana kita mengelola harta itu sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Agama kita, agama Islam memang sangat memberikan perhatian yang sangat khusus terhadap masalah harta ini. Tentu hidup di dunia ini kita tidak bisa melepaskan dari yang namanya harta, karena semua kebutuhan akan tercukupi kalau kita memiliki harta yang cukup. Bahkan di dalam hal ibadah pun kita tidak bisa melepaskan diri dari eksistensi atau keberadaan harta ini. Bisa kita lihat bahwa ketika kita sedekah, maka juga pasti membutuhkan harta. Ketika kita infak, kita zakat, membutuhkan harta. Ketika kita melaksanakan haji ataupun yang sunnah misalnya umroh, itu pun juga masih membutuhkan harta. Apalagi di dalam hal jihad, kita juga sangat membutuhkan harta. Dengan demikian, agama Islam memang tidak kemudian tidak menolak dengan adanya harta, tetapi mengatur bagaimana
harta yang kita miliki ini bisa menghantarkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan harta yang kita miliki ini bermanfaat tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi bagaimana juga bisa bermanfaat bagi khalayak umum atau masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin ini membagi 3 kategori bagaimana seseorang itu menggunakan harta yang ia miliki. Dan nanti apa yang dikategorikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin ini bisa menjadi cerminan bagi kita, apakah kita termasuk orang yang ada di kelompok itu atau yang mana. Nanti kita kategorikan yang bersama-sama. Yang pertama, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ada sebagian orang menggunakan harta yang mubah ini untuk keperluan-keperluan meningkatkan harga diri. Bagaimana ia bisa membanggakan diri di hadapan orang lain, atau dalam istilah sekarang adalah flexing. Artinya harta yang ia miliki hanya sekedar untuk pamer, hanya sekedar untuk meningkatkan citra diri agar ia disebut sebagai orang yang sukses. Nah, tentu orang-orang yang seperti ini akan celaka. Kenapa? Biasanya di dalam mencari pun dia akan sembrono, sampai tidak memperhatikan bagaimana syariat yang harus ditempuh. Nah, kemudian kategori yang kedua adalah kategori orang yang memiliki harta tetapi hanya untuk mengumbar hawa nafsu. Harta yang ia miliki digunakan bagaimana dia mampu memuaskan apapun yang menjadi keinginan dirinya. Nah, ini juga perlu kehati-hatian, karena bagaimanapun juga kalau harta yang kita miliki kemudian tidak mampu kita gunakan dengan sebaik-baiknya, hanya mampu menjadikan diri kita bersenang-senang kemudian melupakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti apapun yang kita lakukan akan dihisab di yaumul qiyamah. Ingat bahwa ketika kita mencari harta ini ada pertanggungjawabannya, tetapi di dalam pentasarufannya, di dalam membelanjakan hartanya pun kita juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu mesti kita selalu mengingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan bahwa barang siapa yang mencari harta, man talabat dunya halalan mukathiron wa mufakhiron, barang siapa yang mencari harta hanya dalam rangka untuk berbangga diri atau memperbanyak menumpuk harta, maka kata Allah, laqiyallahu wa huwa ghadbanu alaihi, maka dia akan bertemu besok di yaumul qiyamah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Nah, inilah yang harus menjadi kehati-hatian kita. Jangan sampai harta yang kita miliki justru mengelincirkan kita kepada jurang kenistaan, menjadikan kita sengsara tidak hanya ketika kita di dunia maupun di akhirat. Dan yang ketiga adalah harta yang dia miliki mampu ia gunakan untuk taqarruban ilallah. Apapun yang dia cari adalah bagaimana dia mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu biasanya orang yang sudah memiliki niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, di dalam proses mencarinya pun dia sudah berhati-hati. Dia tidak ingin bahwa apa yang ia lakukan semata-mata hanya pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia berusaha bagaimana agar yang ia lakukan sekecil apapun itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari prosesnya pun dia sudah berusaha berhati-hati.
Dia sudah berpikir apakah yang ia lakukan itu sesuai dengan syariat atau tidak. Kenapa? Karena sejak dini dia sudah berniat bahwa apa yang ia cari harus bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia sudah mendapatkan harta yang banyak, maka harta itu tidak melalaikannya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi justru selalu menjadikan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam penggunaan harta kita bisa mencontoh salah seorang sahabat, yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang sahabat yang kaya raya. Apapun yang ia lakukan, dia niatkan untuk berjuang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saking kayanya, sahabat Abdurrahman bin Auf ini bingung bagaimana cara menghabiskan harta. Tentu saja tidak dalam rangka untuk menghambur-hamburkan, tetapi bagaimana harta yang ia miliki nanti tidak menjadikannya tersandra ketika dia sahabat Abdurrahman bin Auf ini akan masuk surga. Maka dia berusaha semaksimal mungkin bagaimana hartanya ini habis, tetapi habisnya dalam rangka untuk kemaslahatan. Sehingga suatu saat pernah terjadi suatu kisah bahwa para sahabat ini sedang akan mengalami musim panen, tapi pada saat bersamaan ada panggilan jihad. Maka demi menjalankan perintah agama, panenan yang harusnya ia nikmati mereka tinggalkan, sampai kemudian masa peperangan itu tiba. Mereka sudah pulang di rumahnya masing-masing, dan mereka tentu saja masih membutuhkan beberapa kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan. Maka alternatifnya adalah panenan tadi. Tapi sayangnya ketika dipanen, kebetulan korma ini sudah pada busuk semuanya, sehingga bingung, waduh, ini gimana caranya untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sementara satu-satunya sumber adalah dari hasil tanaman korma yang mereka tanam, hasil panenan. Tetapi karena ditinggal perang, tentu panenannya tidak bisa maksimal dan semuanya busuk. Apa yang menjadi keluh kesah para sahabat ini kemudian terdengar oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Terbersit dalam hatinya, wah, ini kesempatan emas untuk membelanjakan harta saya agar habis, nanti hisab di yaumul qiyamah semakin ringan. Akhirnya sahabat Abdurrahman bin Auf membuat sebuah pengumuman dan akan membeli semua kurma yang busuk sesuai dengan harga pasar atau harga koma segar. Para sahabat merasa senang karena dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf ini mereka bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Demikian juga sahabat Abdurrahman bin Auf senang karena dengan membeli kurma-kurma yang busuk itu bisa menolong para sahabat yang sedang kebingungan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dia sudah menikmati rasa, wah, harta saya sudah habis, digunakan untuk membantu para sahabat yang lain dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Tetapi tidak lama kemudian datang utusan dari Yaman yang mengatakan bahwa di Yaman sedang terjadi wabah penyakit yang sangat ganas. Dan menurut petunjuk dokter, obat yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah kurma yang sudah busuk. Nah, sehingga utusan itu mengatakan kami sangat membutuhkan kurma busuk dalam jumlah yang cukup besar. Dan berapapun harganya akan dibeli oleh raja itu, karena memang pada saat itu busuk. Oleh karena itu utusan itu diberitahu bahwa yang menyimpan kurma pada saat ini adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Nah, akhirnya karena pertimbangan itulah kurma-kurma yang dibeli dari para sahabat yang sudah busuk itu kemudian dibeli oleh utusan dari Yaman
untuk keperluan obat dengan harga yang berlipat-lipat. Yang awalnya sahabat Abdurrahman bin Auf ingin menghabiskan hartanya, tapi justru hartanya berlipat ganda. Tetapi sekali lagi bahwa apa yang dilakukan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf bisa menjadi contoh bagi kita bahwa apapun yang kita lakukan, harta yang kita miliki, semuanya akan ada pertanggungjawabannya. Mudah-mudahan apa yang kita miliki senantiasa memberikan kemanfaatan pada diri kita dan orang lain, dan kita tercatat sebagai orang-orang yang beramanah. Demikian dan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.